Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mufira Ramadhania. Saya dari kelas 3B dengan NIM P0512022182. Di sini saya akan membahas tentang degeneratif pada lansia. Definisi degeneratif. Penyakit degeneratif merupakan penyakit yang umum menyerang lansia. Penyakit degeneratif adalah kondisi kesehatan yang menyebabkan jaringan atau organ memburuk dari waktu ke waktu. Ada cukup banyak jenis penyakit degeneratif yang terkait dengan penuaan atau memburuk selama proses penuaan. Terkait juga masalah genetik dan pilihan gaya hidup. Gangguan sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini yang membantu mengontrol banyak fungsi penting, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Adapun jenis kelenjar sistem endokrin. Kelenjar adrenal yaitu dua kelenjar yang berada di atas ginjal. Fungsinya adalah melepaskan hormon kortisol. Yang kedua, hipotalamus, yaitu bagian otak tengah bawah yang memberitahu kelenjar pituitari kapan harus melepaskan hormon. Yang ketiga, ovarium, yaitu organ reproduksi wanita yang melepaskan sel telur dan menghasilkan hormon seks. Yang keempat, sel pulau di pankreas, yaitu sel yang membantu mengontrol pelepasan hormon insulin dan glukagon. Yang kelima, paratiroid, yaitu 4 kelenjar kecil di leher yang berperan dalam perkembangan tulang. Yang keenam, kelenjar pineal, yaitu kelenjar di dekat pusat otak yang berfungsi untuk mengatur pola tidur. Yang ketujuh, kelenjar hipofisis, yaitu kelenjar di dasar otak di belakang sinus. Kelenjar ini mempengaruhi tiroid, yang mempengaruhi pertumbuhan tulang, siklus menstruasi wanita, dan produksi ASI. Yang kedelapan, testis, yaitu kelenjar reproduksi pria yang menghasilkan sperma dan hormon seks. 9. Timus, yaitu kelenjar di dada bagian atas yang membantu mengembangkan sistem kekebalan tubuh di awal kehidupan seseorang. Dan yang terakhir yaitu tiroid, kelenjar berbentuk kupu-kupu di bagian depan leher yang berfungsi mengontrol metabolisme. Adapun penyebab gangguan sistem endokrin. Peningkatan atau penurunan kadar hormon endokrin dapat disebabkan oleh masalah dengan sistem umpan balik endokrin, penyakit tertentu, kegagalan kelenjar untuk merangsang kelenjar lain untuk melepaskan hormon, kelainan genetik seperti multiple endokrin, neoplasia atau MEN, atau hipotiroidisme kongenital. Selanjutnya infeksi, cedera pada kelenjar endokrin, dan tumor kelenjar endokrin. Kebanyakan tumor endokrin dan nodul atau benjolan tidak bersifat kanker. Mereka biasanya tidak menyebar ke bagian lain dalam tubuh. Namun, tumor atau nodul pada kelenjar dapat mengganggu produksi hormon dalam kelenjar yang ditumbuhinya. Akibat gangguan sistem endokrin. Yang pertama, diabetes. Diabetes termasuk salah satu jenis gangguan sistem endokrin karena kadar glukosa dalam darah yang tinggi. Penyakit ini disebabkan oleh karena adanya produksi hormon insulin yang tidak optimal. Hormon insulin ini merupakan hormon yang berguna untuk mengangkut sekaligus mengubah glukosa menjadi energi yang diperlukan tubuh. Di saat insulin tidak mampu menghasilkan dengan baik, maka glukosa dalam darah mengalami peningkatan, akibatnya terjadi pengendapan gula darah. Yang kedua, penyakit Addison merupakan salah satu jenis gangguan sistem endokrin, tepatnya di bagian kelenjar karena adanya kerusakan pada kelenjar adrenal yang berakibat pada produksi hormon steroid yaitu kortisol serta aldosteron menjadi sedikit. Tubuh jika tidak mendapat hormon tersebut, maka tubuh kesulitan untuk mengeluarkan air serta garam lewat produksi urin. Akibatnya, tekanan darah akan menurun drastis. Yang ketiga, sindrom Cushing. Sindrom Cushing ini terjadi jika tubuh memproduksi kortisol dalam jumlah yang banyak. Fungsi dari kortisol ini seharusnya mengatur stres serta metabolisme tubuh dan menjaga tekanan darah. Yang keempat, hipertiroidisme, suatu gangguan pada tubuh yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yang tinggi.
Selain itu, gangguan pada otak, maka sinyal dari otak mencoba merangsang produksi hormon tiroid dalam jumlah banyak, serta adanya peradangan pada kelenjar tiroid. Yang kelima, hipotiroidisme. Umumnya, hipotiroidisme banyak dijumpai di kalangan wanita lanjut usia. Penyebab dari penyakit ini yaitu di saat kelenjar tiroid tidak dapat memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang dibutuhkan tubuh. Kelenjar tiroid ini berbentuk kecil seperti kupu-kupu yang berada di bawah jakun. Tugas dari hormon ini yaitu menghasilkan energi, mengatur detak jantung, serta suhu tubuh. Yang keenam, PCOS, Sindrom Ovarium Polycystic. Sindrom polikistik ovarium atau polycystic ovarium syndrome yaitu suatu gangguan yang disebabkan karena tubuh menghasilkan hormon reproduksi dengan tidak seimbang. Perempuan dengan usia subur rentan mengalami gangguan hormon ini sehingga sel telur tidak berkembang dengan baik. Yang ketujuh, gigantisme. Biasanya dialami oleh anak-anak pada masa pertumbuhannya. Gangguan ini akan menjadikan anak menjadi sangat besar dan tinggi layaknya raksasa. Faktor penyebabnya ialah adanya masalah pada hormon pertumbuhan di mana kelenjar hipofisis memproduksi terlalu banyak hormon sehingga tulang pada anak akan lebih cepat tumbuh dan ukurannya pun juga besar di atas normal anak seusianya. Seorang anak dengan penyakit akromegali tentunya dapat mudah dibedakan dari ukuran pada normal, di mana akan terlihat secara jelas seiring dengan pertambahan usia pada anak. Bahwa masalah degeneratif pada sistem endokrin lansia salah satunya diabetes, sehingga perlu dilakukan perawatan. Yang pertama, menjalani pola makan yang tepat. Lansia yang didiagnosis mengalami diabetes sebaiknya memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Menjalani pola makan tepat menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengontrol diabetes pada lansia. Perbanyak pengonsumsian sayuran, buah, serat, biji-bijian, daging tanpa lemak, dan lemak tak jenuh. Sebaiknya batasi asupan makanan yang mengandung gula atau pemanis buatan, lemak jenuh, hingga karbohidrat sederhana. Yang kedua, lakukan aktivitas fisik sederhana. Meskipun usia semakin bertambah, sebaiknya jangan lupa untuk selalu melakukan aktivitas fisik secara rutin. Lansia bisa melakukan berbagai kegiatan sederhana di dalam rumah, seperti berjalan di dalam rumah atau membereskan rumah. Jika kondisi kesehatan masih optimal, tidak ada salahnya untuk rutin melakukan olahraga ringan, seperti berjalan kaki, berlari, bersepeda, atau melakukan aerobik. Selanjutnya, lakukan pengecekan kadar glukosa secara rutin. Kamu bisa menyiapkan alat untuk mengecek kadar glukosa di rumah. Dengan begitu, kamu bisa melakukan pengecekan kadar glukosa lansia secara rutin di rumah. Lalu, lakukan pengobatan dengan baik. Pastikan lansia menjalani pengobatan yang dianjurkan oleh dokter secara rutin, meskipun dalam kondisi yang sehat. Dengan begitu, kadar gula darah dapat dikontrol dengan baik. Lalu, lanjutkan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Selain memastikan kadar gula darah tetap stabil, kamu juga perlu membawa lansia ke rumah sakit terdekat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Lakukan pencegahan terhadap kolesterol, tekanan darah, kesehatan mata, kesehatan gigi dan mulut, serta ginjal. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada komplikasi yang dialami oleh lansia. Nah, itulah tadi materi tentang degeneratif pada lansia dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.